Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan, menjemput kemenangan. Nah, teman-teman, kali ini saya sudah dengan Bang Artauze Diaframa. Betul nggak? Salah. Salah, apa tuh nama lengkapnya? Ini ribet banget nama nih. Lengkapnya apa? Artauze Syafwan Iga Prama. Oh, Syafwan Iga Prama. Tapi lebih akrab bisa apa? Bang Acil. Saya panggil Bang Acil aja ya? Ya. Ya. Bang Acil ini Ketua LP2 DPC P3 Kabupaten Tangerang atau Lasnah Pemenangan Pemilu. Nah, Bang Acil, kita ngobrol santai berkaitan dengan ini udah 2023 nih. Bentar lagi 2024. Ya. Artinya sudah mulai masuk tahun politik. Nah, LP2 sudah melakukan apa saja, tahapan yang dilakukan oleh LP2 dari kapan dan sekarang sudah melakukan apa, ke depan melakukan apa? Oke. Ya, silakan. Siap. Gini Bang Reja, LP2 itu dibentuk sama DPC sebenarnya udah dari tahun kemarin nih, dari tahun 2022. Ya, Nah, tepatnya sih di bulan Oktober. bulan Oktober. Nah, jadi di Oktober ini, di Oktober 2022 ini kita sudah melakukan launching. Melakukan launching, yang jelas sih launching pendaftaran Bacalek ya. Ya. Terutama Bacalek memang untuk di DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, dari Oktober itu, nah, kita memang sudah bikin schedule panjang. Jadi kerja kita itu intinya dari Oktober 2022 sampai pokoknya Dewan dilantik. Dewan dilantik. Panjang juga tahapan Panjang. kerjanya. Berarti kan sampai 2024. Sampai 2024. Nah, memang sekarang kita masih pada tahapan rekrutmen. Ya. Nah, sebenarnya kita di Januari itu harusnya sudah selesai rekrutmen. Cuma karena ada hasil rapat koordinasi nasional, nah kita rekrutmen ini diperpanjang sampai tanggal 25 April. Oh, 25 April. Jadi Sebelum daftar ke KPU ya? Ya, Ya, KPU itu kan kalau kita lihat schedule itu di awal Mei. Awal Mei. Nah, jadi kita memang hasil Rakornas kemarin itu tanggal, pokoknya kita mulai terakhir itu pendaftaran sekaligus pemeriksaan berkas Bacalek sampai tanggal 25 April. 25 April. Nah, tahapannya panjang tuh. Setelah rekrutmen, nah, nanti kita LP2 akan merekomendasikan sama LPC namanya. LPC. Nah, LPC jadi itu apa tuh? LPC itu Lembaga Penetapan Caleg. Lembaga. Nah, jadi dia juga bagian yang dibentuk oleh DPC untuk ya, bertugas ya sebenarnya lebih kepada untuk menetapkan caleg yang diusulkan oleh LP2. Termasuk nomor urut caleg itu sendiri. Termasuk nomor urut sendiri. Nanti LPC yang akan menseleksi. Ya. Gitu. Nah, setelah LPC selesai, nah, kita memang di LPC juga secara Kornas itu sudah harus selesai sampai tanggal 30 April. 30 April sudah fix sudah dengan fix. nomor urut, Nomor dengan penetapan calon, Betul. sehingga siap dilaporkan ke KPU. Ke KPU ya. Nah, jadi pendaftaran di KPU itu memang yang saya lihat tahapan tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei. Sampai tanggal. Nah, jadi di situ kita mengajukan pendaftaran ya kategorinya nanti larinya ke DCS ya, daftar calon sementara. Daftar calon. Gitu. Jadi tahapan yang singkatnya segitu tuh. Ya. Nah, walaupun nanti kita di LP2 juga ada rekrutmen saksi, terus BIMTEK caleg atau mungkin tanda kutip sekolah caleg lah. Sekolah caleg. Ya sampai nanti ya pencoblosan itu sendiri ya insya Allah kalau tidak ada penundaan ya, mudah-mudahan sih tidak ada. Ya. Itu di Februari tanggal 14. 14 Februari 2024. 2024. Nah, Bang Acil, tahapannya sudah panjang dilakukan oleh LP2 dalam rangka rekrutmen Bacalek. Nah, di Kabupaten Tangerang ini ada 6 dapil. Siap. Mohon informasinya juga nih, dari dapil 1 sampai dapil 6, sejauh mana nih rekrutmennya, terutama terkait dengan komposisi masing-masing Bacalek di masing-masing dapilnya?
Ya, Kabupaten Tangerang memang sekarang ada 6 dapil ya. Ya maksudnya kalau berbicara sampai progres mungkin ya, progres sampai detik ini dari 6 dapil itu memang dinamikanya Luar biasa. luar biasa. Ada yang overload kita. Iya. Ada dapil, terutama dapil 6. Ya. Dapil 6 itu sekarang sudah overload. Overload. Dari kuota 8 sampai detik ini yang sudah masuk ke kita ada 13. 13 bacalek. Nah, maka mau nggak mau nih, ini tugas LPC nanti. Nah, karena mau nggak mau ada 5 caleg yang akan terdelet. Nah, tapi ada juga yang masih ngos-ngosan nih, dapil yang lain. Seperti? Maksudnya ngos-ngosan ini belum Terpenuhi. gitu. Tapi memang target kita sesuai memang amanat dari DPC, DPW dan DPP. Pokoknya tanggal 25 April ya. Tanggal 25 April ini semuanya harus sudah terpenuhi, Bang Reza. Ya. Gitu. Tapi memang dinamika per tiap dapil itu luar biasa gitu. Ya ini belum jadi caleg, baru bacaleg aja. Wah, udah euforianya luar biasa P3 ini. Gitu. Nah, ini kan P3 ini kan apa namanya istilahnya sudah ya anggaplah mungkin punya warna baru. Apalagi 2024 ini diprediksi kalangan milenial terutama pemilih pemula ini akan mendominasi. Nah, ini kan lasnah pemenangan pemilu. Nah, kira-kira strategi apa Bang Acil untuk bisa menggait para kaum milenial agar mau gabung dengan P3, apakah itu melalui bacalek atau melalui kader atau simpati dan sebagainya? Ya, sebenarnya kita punya wadah sendiri kalau untuk milenial. Ya. Jadi di DPC sendiri kita sudah punya ada 4 badan otonom. Badan otonom. Dan itu hampir rata-rata sasarannya milenial kita. Ya, dari 4 badan otonom itu pertama ada GPI. GPI itu Generasi Muda Pembangunan Indonesia, kan Ya. muda tuh. Kemudian ada juga GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, ada AMK, juga ada WPP. Sebenarnya ada wadah tersendiri. Nah, kita juga sebenarnya banyak memberikan masukan-masukan untuk bacalek, terutama bacalek-bacalek yang milenial. Karena memang alhamdulillah yang daftar bacalek kategori milenial juga luar biasa nih. Banyak ya? Banyak juga. Ternyata P3 walaupun partai tua, tapi kaum milenial banyak yang melirik loh. Banyak melirik. Gitu. Jadi ya termasuk kayak di daftar. Atau mungkin karena ketua LP2-nya anak muda nih. Mungkin bisa jadi kan. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Tapi memang hampir rata-rata setiap dapil unsur dari milenial ini ada. Ada. Bahkan yang bujangan, yang belum menikah pun sampai Ada. berani nyalek, ada. Nah, itu luar biasa tuh. Nah, ini bicara tentang kondisi Kabupaten Tangerang nih Bang Acil. Ya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa jumlah penduduknya sudah meningkat. Ya. Sudah lebih dari 3 juta penduduk. Ya. Artinya secara undang-undang Kabupaten Tangerang sudah harus menambah kursi dan informasi dari KPU sudah disampaikan bahwa akan menambah 5 kursi. Artinya bukan hanya P3 sih, memang peluang ini oleh seluruh partai juga gitu kan. Berarti akan penambahan 5 kursi di Kabupaten Tangerang untuk tingkat Kabupaten Tangerang. Nah, menurut Bang Acil, pertama target LP2 akan memperoleh berapa kursi di 2024? Lalu tanggapan Bang Acil berkaitan dengan penambahan kursi ini, fenomenanya seperti apa? Kalau target memang ya DPC terutama memang. Ya. DPC mengamanatkan saya untuk menjadi LP2, ya termasuk Bang Reza juga sebenarnya gitu kan. Dan teman-teman yang lain memang menargetkannya 8 kursi. 8 kursi. Ya sebenarnya itu udah sangat luar biasa buat saya. Ya walaupun secara pribadi saya target saya sih fokusnya adalah jangan sampai kita kehilangan kursi. Karena
saat ini kita sudah punya 6 kursi. 6 kursi dan itu setiap dapil ngisi. Gitu. Nah, target saya minimal sama. Maksudnya 6 kursi ini jangan sampai hilang. Ya. Gitu. Ya mungkin itu yang agak realistis menurut saya ya. Gitu. Maksudnya jangan sampai kursi ini hilang. Nah, kalau berbicara fenomena kursi, memang alhamdulillah Bang Reja, kita mungkin di bulan Desember kemarin bersama-sama dengan KPU sudah menetapkan memang di sini kita nambah yang tadinya 50 kursi jadi 55. 55%. Nah, ini pun juga ada penambahan di masing-masing dapil gitu. Nah, maka kalau menurut saya potensinya justru semakin menantang Bang Reja, karena ada penambahan kursi, jadi euforianya juga pasti luar biasa lagi. Ditambah mungkin ada fenomena sekarang terutama di dapil 5 dan dapil 6. Dapil 5, dapil 6. Karena ada wacana untuk pemekaran Tangerang Tengah. Oh iya. Jadi memang ada euforia yang berbeda, terutama di dapil 5 dan dapil 6 di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau menurut saya malah makin bagus karena potensi kursinya juga makin aman ya, maksudnya makin aman, terutama di P3. Kalau P3 memang kemarin buat saya kalau berbicara P3 di Kabupaten Bang Reja, menurut saya P3 di Kabupaten ini buat saya partai yang terbaik. Partai? Iya, partai yang terbaik kalau buat saya. Kenapa? Kita tuh tidak punya bupati, tidak punya wakil bupati, gitu. Bahkan tidak punya brand nasional juga. Seperti Demokrat punya SBY, misalnya Megawati, di PDI-nya, Prabowo Gerindranya. Tapi kursi kita 6. Sama dengan partai yang lain. Nah, maka ternyata kekuatan P3 di Kabupaten Tangerang luar biasa. Ya. Gitu. Jadi walaupun kita tidak punya brand-brand yang terkenal tadi, Betul. ataupun orang-orang yang berkuasa di dalam pemerintahan, tapi P3 luar biasa. Luar biasa. Nah, Bang Acil, kembali kepada target 8 kursi. Kalaupun mungkin tadi Bang Acil menyampaikan bahwa kita realistis mempertahankan 6 kursi. Kan kalau targetnya mau nggak mau harus lebih dong. Ya, siap. Artinya untuk memacu semangat semua bacalek atau nanti pada waktunya caleg berlomba-lomba untuk memenangkan P3 di setiap dapilnya. Nah, kalau masih tetap dengan misalnya target 8 kursi, artinya dapil mana yang punya potensi lebih dari 1 kursi, otomatis kan itu. Ya. Lalu ini kan kalau sampai saat ini kan semua dapil terisi oleh masing-masing calon anggota legislatifnya. Ya. Ada dewannya di setiap dapil. Mana-mana incumbent yang masih tetap maju di tingkat Kabupaten Tangerang atau mungkin ada yang juga naik di tingkat provinsi? Ya kalau berbicara incumbent mungkin ya, memang masih dinamis Bang Reja, karena mungkin masih banyak yang istihoroh kayaknya kan gitu. Iya. Ya, sudah mendapatkan kepastian, ada yang belum. Nah, tapi kalau ngelihat potensi 2 kursi, memang kita potensi lebih dari 1 kursi itu di dapil 6. Dapil 6. Gitu. Dapil 6 itu. Ada incumbentnya di sana? Ya kebetulan di sini Pak incumbentnya kan kalau saat ini Pak Haji Ahmad Gojali. Ahmad Gojali. Nah, beliau insya Allah sekarang nih mau maju ke provinsi. Ke provinsi. Nah, Maka itu yang akhirnya para bacalek lebih bersemangat ya karena tidak ada incumbent. Jadi euforianya berbeda. Gitu. Ya sebenarnya kalau buat saya sekarang sih bukan masalah takut atau tidak takut dengan bacalek. Ya. Karena saya di 2014, 2019 pemilu ya P3 misalnya. Sebenarnya asal mau berjuang bacalek ini, incumbent juga bisa tumbang kok. Gitu. Oh iya. Ya, maksudnya P3 sudah pernah banyak membuktikan hal itu. Ya. Gitu. Contohnya? Jadi ya misal kalau kita berkaca di pemilu 2014 misalnya. Ya kebetulan dulu juga saya ikut-ikutan tuh di LP2.
Misal di Dapil 5. Dapil 5. Dapil 5 saat itu incumbent kita ada almarhum Pak Jatek. Gitu. Jadi dia incumbent. Tapi ternyata incumbent bukan menjadi jaminan dia bakal jadi lagi. Karena ternyata takdir Tuhan menjadikan Pak Ahyani yang Pak sekarang Ahyani. jadi sekcap. Sekcap, siap. Gitu kan. Beliaulah gitu yang akhirnya menjadi, dan ini sebenarnya harusnya menjadi motivasi untuk teman-teman bacalek saat ini ya. Betul. Karena ada atau tidak adanya incumbent di dapil masing-masing, ya kalau sudah Tuhan berkehendak lain cerita. Betul. Yang penting mau ikhtiar lah intinya. Gitu. Siap. Terakhir Bang Acil nih, mungkin harapan Bang Acil selaku Ketua LP2. Tadi kan sudah menyampaikan di awal bahwa kerjanya LP2 nih dari mulai rekrutmen sampai nanti dilantiknya para anggota legislatif. Nah ini kan waktu ya dibilang panjang, ya mungkin juga ya kembali kepada bagaimana kita berekspektasi ya. Nah harapan Bang Acil kira-kira dari kondisi hari ini sampai ke depan, kira-kira akan melakukan langkah-langkah strategi apa untuk bisa meyakinkan seluruh bacalek bekerja optimal untuk memenangkan P3? Ya, karena sekarang statusnya masih bacalek, maka memang tahapan yang terpendek kita adalah merekrut sebanyak-banyaknya dulu. Ya. Nah, dari rekrutmen kita sebenarnya bukannya kita masa bodoh, enggak. Betul. Kita melihat juga nih, setelah dia sudah mengembalikan formulir ke kita, apa yang sudah dia lakukan. Ya. Gitu. Ya, apakah cuma mau majang di medsos doang kah? Ya. Gitu. Ataukah memang dia mau berikhtiar melalui P3? Ya. Gitu. Nah, kita melihat nih. Nah, dari situ baru, nah, nanti kita punya kebijakan-kebijakan tentunya. Betul. Jadi kalau saya secara pribadi, ya mungkin tim LP2 ya. Tim LP2 ini memang punya rumusan. Ya, untuk saat ini kita memang, ayo kita mencoba merekrut kader-kader terbaik dulu. Di setiap dapil kita coba untuk merekrut kader-kader terbaik. Nah, supaya mau menjadi caleg di P3. Nah, jadi tahapan sederhananya begitu dulu. Nah, sampai dia sudah terakhir kita tanggal 25 nih. Ya. Tanggal 25 kita terakhir. Sampai akhirnya kita nanti berkoordinasi dengan LPC, Ya. maka dari bacalek menjadi caleg, kan gitu. Caleg. Nah, jadi pembinaannya baru nih. Kita memulai pembinaan secara utuh menyeluruh atau memberikan sebuah, tadi kalau di awal saya bilang ada sekolah politik ya, Bimtek lah atau itu. BIMTEK gitu. Nah, di saat mereka yang saat ini bacalek sudah menjadi caleg. Caleg. Gitu. Oh. Nah, Bang Acil, ini kan sudah menghitung hari masuk Ya. bulan suci Ramadan. Artinya kan pasti bukan hanya P3. Partai lain pun juga akan melakukan gerakan-gerakan atau langkah-langkah atau apa namanya kerja elektoral untuk meningkatkan elektabilitas partai maupun elektabilitas personalnya. Nah, mungkin ada himbauankah atau ada strategi apa LP2 berkaitan dengan menghadapi bulan Ramadan? Ya, LP2 memang baru tanggal 2 Maret kemarin, Bang Reja. Kita sudah membuat surat resmi himbauan. Memang himbauan untuk para bacalek. Betul. Jadi kita harus meramaikan nih, gitu. Maksudnya gini, kita ini kan partai Islam, Ya. gitu. Kita partai Islam dan kita akan menghadapi bulan suci, ya, bulan suci Ramadan, dan ini bulan yang penuh berkah buat umat Islam. Ya, amin. Maka memang kita harus mengeuforiakan gitu. Ya. Kita harus mengeuforiakan, kita harus membranding bahwa ya kita Islam loh. Ya. Gitu. Jadi ayo kita saatnya mulai hari ini kita semarakan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kita minta untuk bacalek itu untuk membuat spanduk, jadolep sakia, atau hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan. Gitu. Kalau bisa taraweh keliling, bisa, atau sahur keliling, wah itu lebih bagus. Siap. Gitu. Tapi pada prinsipnya kita sudah memberikan himbauan kepada seluruh bacalek untuk turut serta menyemarakan bulan suci Ramadan. Gitu. Baik, terima kasih Bang Acil, obrolannya luar biasa. Oke.
Mudah-mudahan apa yang menjadi target LP2 ini tercapai, terutama nanti pada 2024 bisa memenangkan P3 di Kabupaten Tangerang. Terima kasih Bang Acil atas waktunya, dan teman-teman semuanya, demikian obrolan kita dengan Bang Acil, Ketua LP2 DPC P3 Kabupaten Tangerang. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan, menjemput kemenangan.